Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya ya. Yang menjelang malam ini kita lanjutkan sesi diskusi dan bagaimana kita saling berdialektika itu kan. Kalau biasanya sesuai bidang saya, dalam kapasitas saya tentunya dalam bidang hukum pun juga sentuhan politik bernegara, kebangsaan dan Indonesia itu kan. Nah, kali ini saya coba menghadirkan ada hal yang baru lagi ya, yaitu berkaitan dengan tokoh nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi melengkapi sesi ataupun forum diskusi kebangsaan itu kan, selain diskusi hukum, walaupun induknya adalah tetap diskusi hukum itu sendiri itu kan. Kenapa saya memilih tema ini? Karena memang biar kita ada spirit nasionalisme khususnya terhadap bangsa dan negara kita, tentunya dalam berbagai multi perspektif, dalam berbagai analisis itu kan. Nah, kali ini saya coba mengangkat tokoh dulu ya, kita ringan-ringan dulu saja, tidak usah yang berat-berat itu kan. Jadi tetapi substansinya sungguh luar biasa itu kan. Nah, kali ini saya ingin mengangkat tema berkaitan dengan tokoh muda itu kan, tokoh muda, kemudian juga berkaitan dengan hal-hal yang menjadi spirit bagi generasi milenial itu kan, yaitu siapa sih yang nggak kenal salah satu dari mualaf dari Korea Selatan itu kan. Itu tentunya semua sudah mengenal ya, rekan-rekan kemarin juga banyak menanyakan juga itu kan. Jihemun Ayana inspirasi bagi generasi milenial Indonesia itu kan. Nah, tentunya mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya bersama itu kan. Secara sepintas namanya adalah Jihemun. Kemudian nama panggilannya adalah Ayana kalau dikenal di publik itu kan. Siapa yang nggak kenal dia? Tentunya dia kelahiran 28 Desember 1995 itu kan di Korea Selatan. Kemudian juga keluarga ataupun backgroundnya juga background bisa dikatakan pebisnis, juga politik juga, khususnya kakeknya itu kan. Tentunya seiring perjalanan waktu, kemudian juga punya adik satu ya, cowok. Kemudian seiring perjalanan waktu menjadi selebgram, kemudian juga tidak kalah fenomenal akhirnya memeluk agama Islam itu kan. Nah, tentunya selain secara biodata secara pribadi, kemudian apa yang menjadi inspirasi nanti kita kupas bersama itu kan. Kebetulan ayah ini juga masih wanita muda juga, dan juga hobinya membaca, kemudian juga makan juga, kemudian juga tentunya suka pada Barcelona ya itu kan. Ini sama dengan Forza Barca itu kan. Nah, tentunya mengingat Ayana adalah kita mengingat sosok yang muda pun solehah itu kan. Karena mengingat sosok ini tentunya banyak inspirasi yang dapat kita gali bersama itu kan. Tentunya hijrahnya tidak serta-merta mudah itu kan. Penuh rintangan, godaan, bahkan tetesan air mata tentunya saat itu. Kebetulan dia juga banyak belajar, kebetulan juga wanita yang pintar, smart juga kan. Mengikuti perkembangan dari kakeknya, kemudian tepatnya 2012 ya, menjelang akhir-akhir sekolah SMA, akhirnya dia memeluk agama Islam itu kan. Kemudian juga akhirnya juga sampai
berhijab, alhamdulillah itu kan. Pun juga tantangan dari keluarganya juga tidak kalah dahsyat, khususnya dari ayahnya itu kan, tetapi dia tetap tegar dan kuat itu kan. Kebetulan dia juga ini ya salah satu siswa terpandai dan juga dapat beasiswa itu kan. Jadi pasca akhir-akhir sekolah SMA dia dapat beasiswa, kemudian mualaf karena kan tekanan di lingkungan keluarga pun juga kuat juga, akhirnya hijrahlah ke luar Korea Selatan itu kan. Tentunya awalnya pada waktu dapat beasiswa di Malaysia itu kan tahun 2017 di Malaysia kuliah, khususnya fokus di komunikasi dan juga politik. Kemudian sampai akhir 2017 ya, mungkin karena ada pertimbangan dan hal lain, akhirnya seiring waktu atas izin dari itu Allah, awal-awal tahun 2018 akhirnya pindah atau bekerja di Indonesia sampai sekarang itu kan, walaupun kadang juga masih ada di Malaysia itu kan, dan tentunya sekarang juga berada di Korea Selatan itu kan, lagi menjalani rutinitas pekerjaan, pun juga ada hal lain di sana dan bertemu dengan keluarganya itu kan. Itu perjalanan pribadinya yang tetap humble itu kan, dan juga suka makanan cumi cabai hijau itu kayak yang dia suka. Dan sebagian secara pribadinya insya Allah saya juga paham banget dia seperti apa itu karena cuma ini tidak cukup waktu kan untuk menjelaskan dia sebenarnya seperti apa itu kan, subhanallah. Jadi juga ini yang tidak kalah menarik adalah dia juga pernah mengeluarkan buku yang pertama ya. Saya juga ini, saya kutip dulu ini buku yang pertama dari dia. Ini ada 6 bab itu kan, yang berkaitan dengan jihinya itu seperti apa itu kan, kemudian mengenal Islam, kemudian berubah menjadi ayana, kemudian hijrah, kemudian rencana Allah, dan yang terakhir adalah perjalanan masih terus berlanjut. Pada intinya itu ada 6 bab, ada sekitar 130 halaman itu kan. Ini juga sudah di launching ya, sudah di launching tepatnya 1 Maret ya, 1 Maret 2020 di Jakarta Convention Center, ketika ada pameran buku, kemudian juga launching buku dan selanjutnya itu kan, dan sangat menginspirasi buku. Tentunya buku ini bisa dibaca oleh rekan-rekan semuanya dan juga teman-teman semuanya ya. Ya, sepintas itu berkaitan dengan sosok dia secara pribadi dan juga perjalanan sampai ke Indonesia itu seperti apa itu kan. Lalu inspirasi ataupun bagi generasi milenial Indonesia apa yang sebenarnya bisa diambil hikmah dari dia itu kan. Tentunya banyak hal itu kan, tentunya dalam bidang hal tauhid itu kan. Lagi-lagi dia ayana mampu mendobrak peradaban, mampu keluar dari jeratan himpitan godaan yang sungguh luar biasa dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekitar masyarakat, bahkan negaranya di sana itu kan. Tentunya itu memang kehendak Allah ya, seperti surat di Quran surat Al-Fatir ayat 8, memang Allah akan menghendaki siapapun yang akan diberikan hidayah pada hambanya, dan kebetulan Jihimun atau Ayana inilah yang dipilih di Korea Selatan itu kan untuk menjadi muslimah itu kan, ketika mengucapkan kalimat syahadat di tahun 2012 itu kan. Nah, ini sungguh luar biasa sekali, karena yang namanya memperjuangkan ketauhidan, istiqomah itu memang godaannya sungguh luar biasa. Tidak hanya lingkungan, akan tetapi keistiqomahan dari hati, kemudian dari keyakinan, dari iman, itu yang menjadi fondasi dia sampai detik dan saat ini itu kan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan semangat dia dalam menuntut ilmu ya. Dia kelahiran 28 Desember 1995 ya, masih muda ya itu kan. Masih muda sekali, jadi semangat menuntut ilmu dia itu patut kita apresiasi itu kan. Mungkin kalau kita cermati, dia menjadi siswa
tercerdas, terpandai, smart, dan dapat beasiswa sampai jalan takdir menakdirkanlah ke Indonesia itu kan. Pun juga akhirnya ke Yogyakarta kemarin juga dekat sini juga itu kan. Di tahun 2008 tersebut sampai sekarang alhamdulillah itu kan perjuangan luar biasa untuk menuntut ilmu itu kan. Nah, memang Allah juga adil itu kan. Jadi pada hamba yang sudah diberikan hidayah, maka kalau kita mengacu pada Quran surat Al-Mujadil ayat 11 itu, siapa yang beriman yakin dan kemudian di sana mengamalkan dan berilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tidak bisa dibayangkan ya, dari Korea Selatan sampai ke Malaysia sampai ke Indonesia itu kalau Allah tidak berkehendak, tidak mentakdirkan, pasti tidak akan sampai di sini itu kan. Walau alam biswab ya, ada rahasia apa di situ itu kan tentunya. Nah, tentunya kalau bab terakhir dari bukunya adalah perjalanan masih berlanjut, tentunya sampai sekarang perjalanan tersebut masih akan berlanjut itu kan. Mengingat semangatnya mencari ilmu itu kan, memang kutub buku bisa dikatakan memang suka membaca buku dalam hal apapun itu kan dia itu kan. Kemudian juga akhir 2017 ya, memang dia sempat karena ada hal lain mungkin meninggalkan kuliah. Kemudian sekarang ya alhamdulillah sudah mulai dilanjutkan lagi kuliahnya via daring seperti ini. Dalam berbagai kesempatan rutinitas kerja juga masih semangat untuk menuntut ilmu itu kan. Dan juga semangat istilahnya utlibul ilma walau bisin itu kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu kan, filosof hadis seperti itu kan. Jadi dia memang semangatnya luar biasa untuk menuntut ilmu itu kan di usia yang masih muda, apalagi juga mensupport terus adiknya. Kemudian adiknya alhamdulillah juga sudah bisa menjadi mu'alaf, juga sudah diberikan hidayah oleh Allah juga. Kita doakan bersama juga bisa istiqomah dalam iman dan Islamnya. Kemudian juga adiknya insya Allah juga akan ada rencana setelah selesai SMA-nya akan juga ke Indonesia ya untuk kuliah itu kan. Pun juga Ayana nanti setelah kuliah selesai dia juga akan berencana insya Allah nanti juga ke luar negeri, rencana di Amerika itu kan untuk studi lanjut S2 itu kan. Jadi semangat spiritnya memang luar biasa dalam menuntut ilmu itu kan, dan juga suka membaca buku dalam berbagai hal. Wawasan kebangsaannya juga luar biasa, bisa bahasa Arab, bahasa Cina, apalagi bahasa Inggrisnya juga sungguh luar biasa itu kan. Nah, kemudian inspirasi lainnya lagi apa ya, tentunya berkaitan dengan mudah berkarya itu kan, juga sudah mengeluarkan buku. Kemudian juga rutinitas kerja, kemudian aktif di mana-mana, lembaga sosial, sejak organisasi di SMA pun juga aktif juga kan di lembaga sosial politik gitu kan. Kemudian sampai sekarang, jadi mudah-mudahan juga akan mengeluarkan buku kedua itu kan nantinya. Kemudian hal lain inspirasinya adalah berkaitan dengan bagaimana dia menjaga semangat kerja di usia muda itu kan. Nah, ini memang tidak kalah ataupun sulit juga berkaitan dengan hal yang diidamkan oleh semua orang itu kan. Memang hal ini memang menjadi idaman bersama itu kan. Kemudian juga inspirasi lainnya berkaitan dengan tetap semangat, rendah hati, sopan santun, kemudian tutur kata yang kalem itu kan, ini menjadi salah satu inspirasi bagi generasi milenial Indonesia itu kan. Paling tidak ada banyak inspirasi yang dapat digali dari dia itu kan. Kemudian dari berbicara Korea Selatan ya, Korea Selatan itu kan sistemnya hampir dengan Indonesia ya, sistem presidensial. Kemudian juga presidennya Moon Jae-in ya di sana. Kemudian kultur budayanya juga luar biasa juga. Dari berbagai data yang saya ingat, di sana memang kultur budayanya kurang lebih 56% itu memang, mohon maaf, ateis. Di sana tidak bertuhan. Sisanya ada Kristen, kemudian Katolik, Protestan, dan agama lainnya. Di sana Muslim itu bisa dikatakan kurang lebih bahkan tidak sampai 1% itu kan. Nah, ini peradaban yang sungguh luar biasa didobrak oleh Ayana ini sendiri. Kemudian kalau kita cermati di Seoul, yaitu di ibu kota Korea Selatan, itu cuma ada satu
masjid, satu-satunya masjid, yaitu Seoul Center Mosque. Ya, jadi kemudian kalau di Korea Selatan secara keseluruhan ada 17 masjid ya. Cuma memang yang terkenal di Seoul itu di Itaewon. Jadi Itaewon itu memang komunitas muslim yang terkenal di Korea Selatan di sana ya, itu kan. Jadi memang satu-satunya yang menjadi basis komunitas dan juga solidaritas ukhuwah Islamiyah di sana. Kemudian masjid ini dibangun kurang lebih sekitar tahun 1974 ya. Kemudian ada renovasi, kemudian perkembangan Islam, budaya di sana sebagainya. Kemudian asimilasi, akulturasi dengan budaya di sana luar biasa itu kan. Korea Selatan itu beda 2 jam ya dengan kita. Jadi 2 jam lebih dahulu di Korea Selatan itu kan. Jadi Ayana biasa jam segini juga masih belajar sampai lebih tengah malam itu kan. Kemudian Korea Selatan ada sekitar 48 juta penduduknya, dan muslimnya di sana cuma ada sekitar 150 ribu kaum muslimin di sana. Nah ini bisa dibayangkan ini kan. Kemudian konteks kebudayaan Korea Selatan ini sendiri memang multi etnik juga itu kan, multi etnis pluralis, hampir sama dengan Indonesia. Dan kalau Indonesia juga, kalau kita mencermati pasal 36A konstitusi pasca amandemen kedua konstitusi, memang semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentunya kebalikan ya, kalau kita adalah negara muslim terbesar di dunia, hampir 90% lebih kita kaum muslimin. Jadi artinya kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas ya. Bagaimana kita menjaga toleransi, bagaimana kita menjaga respek kita antar negara itu kan. Bahkan memang yang menjadi inspirasi Ayana juga di sana bagian menjaga unity in diversity itu sendiri, baik di negaranya pun dibawa ke negara lain itu kan, yang tidak kalah bagusnya itu kan. Nah ini memang salah satu perpaduan ataupun perbedaan yang menjadikan pendewasaan kita dalam membangun kultur perbedaan, unity in diversity di negara ataupun di dunia internasional itu kan. Nah, tentunya banyak hal yang banyak digali ya kalau kita mengkomparasikan kedua negara tersebut. Korea Selatan juga kurang lebih 3 tahun ya beda. Kalau kita 17 Agustus 45, di sana merdekanya ada 15 Agustus tahun 48 itu kan ya. Banyak komparasi pun juga ada hal yang sama itu kan. Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya kita harapkan? Tentunya ini adalah doa bersama ya, doa saya pribadi pun juga teman-teman semua, saya yakin dimanapun berada, buat Ayana khususnya. Tentunya saya doakan mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat ya. Tentunya saat-saat ini juga masih di Korea Selatan, insya Allah Agustus nanti balik ke Indonesia ya. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Tetap semangat kuliahnya, semoga bisa selesai, bisa sampai nanti S2. Kemudian tetap semangat kerjanya juga, pun juga apa yang menjadi harapan dan cita-citanya bisa tercapai. Dan tentunya tetap istiqomah dalam iman dan Islam itu adalah harapan dan doa kita bersama. Dan mudah-mudahan nanti juga diberikan jodoh yang terbaik ya, jodoh yang terbaik dari Allah. Karena persoalan menikah dan jodoh itu kan bukan persoalan cepat-cepatan, karena Allah akan menyediakan perfect time itu kan. Jadi waktu yang tepat, takdir yang pas, dan di saat yang luar biasa juga untuk menakdirkan pada hamba-hambanya. Pun juga selain kultur di Korea Selatan, rata-rata wanita menikah itu memang umur 30 tahun ke atas ya. Ayana nanti juga seperti itu insya Allah. Tetapi jodoh tetap ada di tangan Allah, kita tidak tahu seperti apa itu karena. Itu harapan kita bersama tentunya. Hai Waiting, Jongsin, Poki Haji Mala, Naisaran Ui Jongsing buat meraih harapan dan cita-citanya, tetap menjadi wanita yang soleha, never get tired in your career and work, pun juga tetap menjadi Islamic influencer di Indonesia, tetap
segera balik mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan saya berharap juga nanti bisa bekerja sama ya dalam hal buku kita bisa talk show bareng mudah-mudahan. Dan tentunya doa saya, doa teman-teman semua mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala masih selalu beserta ya semuanya. Demikian dari saya, nanti bisa dilanjut lain waktu. Banyak hal dan banyak hikmah sebenarnya kalau kita gali itu kan. Demikian dari saya. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.